Nah, ingat kita, kalau kita tidak coblos pasti dia tidak naik, Pak. Tetapi kalau kita ini adalah calon pasti akan naik. Kenapa? Kalau Allah yang mencoblos kita pasti mau tidak mau pasti kita akan mati, Pak. Ini semua yang ada di sini pasti akan calon mati semua, Bu, bukan calon DPR. Ya, Bu. Jangan mengatakan saya kok masih muda, saya masih kuat. Iza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalaulah ajal sudah datang, Bu, tidak mengenal bahwa saya sehat, saya masih muda, tidak akan dikenalkan yang itu yang dinamakan dengan sehat dan muda kalau ajal kita sudah datang. Jadi, Bu, mulai dari sekarang perbaiki amalan kita, terutama amalan sembahyang kita. Kalaulah amalan sembahyang kita bagus, Pak, amalan sembahyang kita bagus, insya Allah hati kita akan bagus. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, saya kok rajin sembahyang tidak kaya-kaya. Ada yang macam itu, Bu? Ada, Bu? Ada. Ada bertanya, kok saya Pak Ustadz yang malam minta doa sembahyang tak kaya-kaya. Sembahyang itu bukan menghasilkan kaya. Kalau mau kaya, bekerja. Ya, Bu? Sembahyang tidak mengatakan bahwa sembahyang atau pasti kamu akan kaya, tetapi bekerjalah kamu pasti akan kaya. Kalau sembahyang tidak bekerja, tidak akan juga, Bu. Saya berikan contoh. Ini, Bu, kue di hadapan Ibu. Kue yang ada di hadapan Ibu, coba kira-kira dilihat, Bu, bisa tidak kue itu lompat ke mulut, Bu? Bisa? Bisa, Pak? Harus berusaha mengambil kue itu, masukkan ke dalam mulut, baru makan kue. Kalau kita hanya berdoa, ya Allah kue lompatlah ke mulut saya, ada kira-kira begitu, Pak? Tidak ada, harus berusaha ambil pakai tangan, masukkan ke mulut, baru masuk kue. Maka dari itu kita harus sembahyang dan sambil berusaha minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bekerja sambil berdoa kepada Allah, insya Allah harta dan rezeki yang diberikan oleh Allah pasti akan berkah. Ada juga bertanya, saya tuh Pak Ustadz rajin juga sembahyang, sedangkan di sebelah tidak pernah sembahyang, sawitnya bertonton. Betul, Pak Ustadz, saya rajin sholat tahajud, sementara tetangga saya di rumah itu tidak pernah sembahyang, tidak pernah apa, sementara beli mobil baru. Betul. Allah sebenarnya menguji kita. Sampai mana kesabaran hambaku yang puji ini? Apakah kita diberikan kemiskinan, apakah diberikan yakni kekayaan? Itu jangan kita heran. Allah menguji kita, kadang-kadang diberikan kita kemiskinan, tetapi di balik kemiskinan itu pasti ada maknanya. Di balik kemiskinan itu kita diberikan harta yang banyak, jangan kita berbangga, jangan kita tinggi temen, jangan kita besar kepala karena kekayaan kita. Kekayaan itu adalah berasal dari Allah. Kalau Allah menghendaki pasti kita akan miskin, ya, Bu? Kalau kita cantik, jangan sosok cantik, kita hina di sebelah kita, tuh jangan hidungnya pesek. Ada macam itu, Bu? Kalau kecantikan ini, Bu, hanya berlaku 40 tahun, sudah 40 tahun sudah keriput, ya, Bu? Walaupun pakai bedah apa pasti keriput, Bu. Kalau wajah-wajah yang cantik pada umur 19 ke 30 itu masih cantik. Kalau 40 ke atas, la ilaha illallah. Nah, semua gue maka burung apalagi pakai bedah keropo, la haula wala quwwata illa billah. Ya, Bu, paham? Maka dari itu, Bu, perbaiki, rawat diri kita, jangan sampai kita akan mensyukuri nikmat ada pada diri kita, Bu. Nikmat sehat kita pergunakan, Bu, beribadah kepada Allah. Nikmat cantik kita jangan kita sombongkan. Kenapa? Orang yang sombong tidak ada yang suka. Ada yang kira-kira suka yang sombong, Pak? Ada?
Bapak-bapak kira-kira suka sombong? Suka. Iya. Betul Pak. Ini bukan sombong. Sombong itu adalah orang yang ini jangan salah paham Bu. Ini kadang-kadang bapak-bapak kita katakan sombong lain. Ya Pak. Jadi orang yang sombong itu tidak ada yang menyukai, manusia saja tidak suka orang sombong. Orang sombong itu tidak, sesama sombong tidak ada suka dengan sombong itu Pak. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita sombongkan? Harta yang kita punya, yang kita sombongkan itu hanya titipan Pak. Umur yang kita panjang hanya titipan kepada Allah. Kalau kita tidak pergunakan umur yang diberikan Allah kepada kita, maka kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Pasti kita bertanggung jawab Bu. Jadi jangan coba-coba kita melenceng. Kita semua ini Bu adalah pemimpin. Pemimpin di dalam rumah tangga. Pasti suatu saat kita dipertanyakan kullukum ra'i wa kullu mas'ulun an ra'iyati. Maka ini semua yang kita pimpin pasti diminta pertanggungjawaban. Nanti ibu diminta, betul. Waktu kau ibunya, kenapa kau tidak suruh anakmu sembahyang? Tidak kalau ibu, tapi kalau bapak. Jadi kalau ibu satu pertanggungjawabannya, tapi kalau bapak dua pertanggungjawabannya. Kalau istri tidak sembahyang Pak, tanggung jawab suami. Kalau suami tidak sembahyang, bukan tanggungan istri. Duit suami adalah duit ini. Duit istri bukan duit. Ada kartu Pak. Jadi kalau dosa istri bukan suami. Jadi kalau istri kita Pak tidak sembahyang, disuruh sembahyang Pak, kita nanti yang dilihat dipukul. Apa sebenarnya Pak sembahyang? Ayo sama-sama kita berjamaah. Tetapi kadang-kadang ada juga suami disuruh istrinya sembahyang. Kau aja dulu. Ada kira-kira suami macam itu Pak? Ada. Coba tunjuk suaminya Pak. Ada yang macam itu disuruh? Tak ada. Ada, coba tunjuk. Memang kalau ada macam itu keterlaluan Pak. Kalau macam itu Bu, suami kita tidak pernah memperingatkan kita, sembahyang, keluarga kita tidak pernah, mari kita beribadah, berarti suami kita pasti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah namanya pemimpin di dalam rumah tangga. Kalau ingin bahagia Bu di dalam rumah tangga, mari kita salat berjamaah, suami jadi imam, kita jadi makmum, baru kita bersama. Alangkah bahagianya di dalam rumah tangga. Kalau tidak turun ke masjid. Tetapi ada juga Bu, imam ini kadang-kadang jamaahnya lari semua. Ada kira-kira begitu Pak? Ada imam, udahlah makmumnya orang tua, dia pakai ayat yang panjang-panjang jadi berat itu berpikiran lututnya. Kapan imam ini bisa rukuk? Jadi kalau kita imam, tengok ke belakang. Apakah semua jamaah saya mampu? Apakah orang muda? Tentu kita sebagai imam melihat kondisi imam kita, jangan disamakan dengan yang muda dengan yang tua. Selera muda lain, selera tua juga lain. Ya Pak? Kalau yang tua seleranya pasti selera muda. Ya Pak? Ya Pak? Masih selera muda kira-kira Pak? Masih Pak? Oh masih tua bapak-bapak itu. Kalau ibu-ibu selera tua atau selera muda? Muda atau tua? Tua. Jadilah tuh. Kalau bapak-bapak tadi ditanya selera muda, tetapi ibu terbalik selera tua. Bangga itu. Pak, kalau dia berlaku ke orang tua bukan apa?
didoakan supaya cepat meninggal. Iya Bu? Iya. Ada juga Bu, kepada pada kita meninggal. Mudah-mudahan ada penggantinya dan mudah-mudahan berikan fatihah kepada Bapak Kepala Kabit kita ya Pak Kadus. Ya, kita kirimkan fatihah. Mudah-mudahan beliau dalam kuburnya dilapangkan, dimasukkan ke dalam surga. Tidak ada yang fatihah. Abu, tadi ibu saudara tua, ibu saudara muda. Jadi saya tanya lagi Pak, Bu, kira-kira kalau ibu dikasih yang muda mau dah? Iya. Habislah sikat semua. Biasanya Bu, kalau kayu itu bagus kalau tua. Semakin kayu itu semakin tua semakin apa Pak? Semakin kuat. Tetapi kalau manusia semakin tua semakin jangan pandang tuanya Pak. Pandang dompetnya. Berarti yang sebelah sini Pak memang mata dompet. Ya Pak? Ya. Jadi hati-hati Pak, kalau kira-kira nak cari istri tengok Pak, jangan muda, dia tua, yang penting jangan mandang dompet. Bukan apa, saya peringatkan Pak, kalau kita milih muda nanti kita sakit, cari lagi. Saya tidak panjang kok, memang saya cuma mencari itu. Ya Pak? Tapi kalau bapak-bapak sakit, ibu masih muda, kira-kira bagaimana? Pasti bapak-bapak merawat. Jadi mari kita Bu, bahwa di dalam rumah tangga mari kita jangan sampai ada timbul rasa curiga, dan juga mari kita saling mengasihi. Contoh rumah tangga Rasulullah SAW. Khadijah dengan Muhammad beda 15 tahun, tetapi dia saling mengasihi, tidak pernah cukup dalam rumah tangga. Kalau kita la ilaha illallah, kalau tidak siang malam, kalau tidak malam tengah hari, jadwal itu Bu. Masalah sedikit, Pak, Bapak sudah lulus, atau kata Bapak ditipu madu. Sedangkan di rumah tadi sebelah itu Pak, sawitnya 3 ton, kita cuma 2 pikul. Tengok Bu, Pak, sebelah tuh pergi kelang lagi. Ada kira-kira ibu macam itu Bu? Saya tak yakin kalau tidak ada. Ini apa tidak mempunyai suami? Kadang-kadang dibandingkan dengan orang. Pak, orang beli mobil di sebelah rumah tangga, sedangkan orang punya sawit, kita punya sawit. Kenapa orang bisa beli mobil, kita tidak bisa? Jangan dibanding-bandingkan. Kalau Allah memberikan walaupun sama usaha kita, tetapi keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita. Kemungkinan orang itu beribadahnya rajin. Ini kadang-kadang Bu, kita hasil sama, tetapi orang beli bikin rumah bagus, beli mobil, tetapi kita tidak bisa. Mari kita koreksi diri kita sendiri. Jangan hanya tahu bahwa Allah tidak adil, kita yang tidak adil sebenarnya. Ini tahu Allah yang salah. Kadang-kadang ini sama dengan Presiden Jokowi yang salah. Bukan Jokowi yang salah, kita yang salah. Kenapa nak milih Jokowi? Kan macam itu. Jangan disalahkan orang, salahkan diri sendiri. Kalau macam itu berarti tidak ada lagi perselisihan antara kita Bu. Maka dari itu di dalam Al-Quran bergunakannya itu hablum minallah wa hablum minannas. Kalau ini yang dua insya Allah di mana kita tinggal pasti orang mengasihi, karena hubungan kita sesama manusia bagus. Tetapi ada orang rajin sembahyang tetapi dia tidak menghiraukan dengan hablum minannas. Salah tidak. Kalau kita pergunakan dua ini Bu, perbaiki hubungan sesama manusia kepada Allah bagus, insya Allah rezeki kita pasti akan mengalir sama dengan yakni hujan turun dan langit. Tetapi tidak sembahyang malas,
Kadang-kadang di samping rumahnya tidak berteguran. Ada kira-kira macam itu, Bu? Ada. Coba tunjuk tanganku. Masih ada juga macam itu. La ilaha illallah. Macam mana rezeki kita nak lancar kalau di rumah tangga kita, samping rumah tangga kita tidak berteguran? Ini ada yang paling bahaya nih, Pak. Dengan mamanya sendiri tidak berteguran. Ada. Ada. Tapi kalau di sini yakin saya tidak ada. Paling ada paling satu orang. Ya. Perbaiki hubungan kita bersama manusia. Biarpun orang apa dia bilang, pasti kita, kalau kita sebagai manusia ini harus kita perbaiki karena rezeki itu mengalir sesama kita. Memang dari Allah, tetapi pasti dari manusia ke manusia. Mungkin kita, Bu, tidak bikin kue, tetapi tetangga kita bikin kue. Kemungkinan kita bagus, pasti dia diantarkan dia bikin kue. Tapi kalau kita tidak berteguran, orang bikin kue, makanya sendiri kita tinggal dikejar. Kenapa kita tidak berteguran? Rezeki kurang. Jadi maka dari itu perbaiki hablum minallah wa hablum minannas. Perbaiki sembahyang, Bu. Perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah karena manusia tidak ada yang sempurna, pasti akan mengalami dan makan dosa. Tetapi Ibu mengatakan susah sembahyang, Pak Ustaz. Susah. Tidak susah sebenarnya kalau kita mau. Kenapa? Tidak ada orang sembahyang 1 jam 1 rakaat. Ada kira-kira yang 1 jam 1 rakaat itu? Ada. Kalau Nabi, sembahyangnya Nabi, Bu, semakin capek Nabi itu semakin khusyuk sembahyangnya. Tetapi umatnya Nabi semakin capek, semakin apa, Pak? Semakin seperti di Allah. Ada pula yang macam ini, Pak. Protes. Allahu Akbar. Macam itu. Allah. Protes. Ada juga yang macamnya Allahu Akbar kadang-kadang sih. Asalkan ada dia takbir kami. Beda itu boleh, kemungkinan ini ada semua pedalinya. Jangan kita proses. Yang penting kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan memandang bahwa ini salah, tidak ada yang salah. Ini kadang-kadang baru sosok belajar hadis 1 tidak disalahkan orang. Baru 2 hari belajar ilmu agama, kata itu salah sembahyang. Tidak ada yang salah sembahyang. Ini yang banyaknya untuk masyarakat kita. Kadang-kadang sosok pintar semua salah, itu cuma yang benar. Ada macam itu, Pak? Jangan. Karena manusia itu beda semua pikirannya. Kemungkinan, tengok saja, Bu, di Kota Baru banyak. Ada yang sembahyangnya begini, ada yang sembahyangnya begitu. Tetapi di dalam sembahyang itu tidak ada. Disitulah nama persatuan di dalam sembahyang. Tengok sembahyang, Bu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi disitulah kita mengambil hikmah bahwa Isra Mi'raj ini melatih diri kita untuk mensucikan hati, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi momentum kali ini Isra dan Mi'raj, tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ibadah kita bagus, Bu, jangan khawatir, jangan bingung bahwa semua balak pasti akan tertangkis karena kita bagus hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kemungkinan ada kata-kata kami yang menyinggung ibu-ibu, saya mohon maaf. Karena apa? Ada pepatah mengatakan tidak ada laut yang tidak berombak, tidak ada gading yang tidak manusia, tidak ada yang sempurna, pasti ada salah dan hilaf. Jadi mulai dari ini saya mohon maaf, ada kata-kata saya yang menyinggung bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.